15 Mei 2025, Islamic Cultural Center (ICC) akan menyambut kehadiran seorang tokoh yang jejak langkahnya merekam babak-babak penting dalam sejarah modern Iran, Muhammad Baqir Galibaf. Dari parit-parit perang 8 tahun hingga ruang sidang parlemen, ia memainkan peran strategis dalam bentuk arah Republik Islam pasca revolusi. Lahir di kota kecil Torkabeh dekat Mashhad pada tahun 1961, Galibaf muda mulai mencatatkan namanya dalam sejarah perlawanan ketika ia bergabung dengan barisan Basij di awal meletusnya perang Iran-Irak. Saat peluru dan doa berpadu di parit-parit front, Galibaf tak hanya tumbuh sebagai seorang prajurit, tapi juga sosok pemimpin. Di usia yang masih belia, ia dipercaya menjadi komandan divisi Nasr, salah satu unit paling strategis dalam perang 8 tahun itu. Di sanalah ia menjalin kedekatan dengan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei di tengah medan pertempuran, tempat kepercayaan dibentuk bukan oleh kata-kata, melainkan oleh darah dan pengorbanan. Setelah perang, Galibaf tak kehilangan peran. Dalam masa rekonstruksi Iran, Galibaf dipercaya memimpin Hatam al-Anbiya, lengan teknokratik dari Garda Revolusi untuk membangun kembali negeri dari puing-puing. Saat itu, Galibaf tidak hanya membangun jembatan dan jalan, ia menegakkan landasan kemandirian nasional. Tahun 1997, ia diangkat oleh Lahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran sebagai Komandan Angkatan Udara Garda Revolusi. Kemudian pada tahun 2000, kembali mendapat amanat, menjadi Kepala Polisi Nasional. Dari militer ke sipil, dari garis depan ke dalam kota, Galibaf menunjukkan satu hal, loyalitas mutlak kepada Republik Islam Iran. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menjelma menjadi figur strategis dalam politik nasional. Sebagai wali kota Teheran selama lebih dari 1 dekade, Galibaf mengubah wajah ibu kota Iran. Ia memperluas jaringan metro, membuka taman-taman hijau, membangun infrastruktur perkotaan modern, sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman tetap hidup di tengah hiruk-pikuk modernitas. Sebagaimana Syahid Qasim Soleimani aktif menjalin front perlawanan di luar negeri, Galibaf membangun kekuatan dari dalam. Bagi Galibaf, Soleimani bukan hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga teladan luar biasa di bidang politik, sosial, dan budaya. Selain itu, Galibaf juga menanggapi syahidnya Jenderal Qasim Soleimani oleh serangan drone Amerika Serikat, dengan secara terbuka mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk terorisme negara yang terang-terangan. Ia menekankan bahwa Donald Trump dan semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas pembunuhan tersebut. Galibaf yang dikenal sebagai sahabat dekat Presiden Ibrahim Raisi pada 2021 juga mengambil langkah signifikan dalam arena politik Iran. Beliau mengundurkan diri dari pencalonan presiden untuk mendukung Ibrahim Raisi. Galibaf menyerukan kepada pendukungnya di seluruh negeri agar mengerahkan kemampuan mereka demi kemenangan Raisi, yang ia sebut sangat penting untuk menjaga kepentingan rakyat, revolusi, dan negara. Muhammad Baqir Galibaf adalah pendukung vokal poros perlawanan. Ia memandang perjuangan rakyat Palestina bukan sekedar isu regional, melainkan sebagai peristiwa yang mengubah tatanan dunia. Galibaf menyebut Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 sebagai titik balik yang mengubah sejarah dan faktor-faktor perhitungan global. Bagi Galibaf, jalan kompromi hanya berujung pada kebangkrutan, sementara jalan perlawanan adalah satu-satunya yang membawa kemenangan. Pada Februari 2025, ia mengendarai sendiri pesawat resmi negara untuk menghadiri pemakaman Syahid Sayyid Hasan Nasrullah di Beirut, yang gugur dalam serangan brutal Israel. Dalam kunjungan itu, ia tidak hanya bertemu para pejabat Lebanon, tetapi juga meninjau langsung titik-titik berdarah akibat agresi Zionis. Sebuah simbol kehadiran Iran yang tak sekedar berbicara, tapi hadir, berdiri, dan berduka bersama umat. Hari ini Muhammad Baqir Galibaf menginjakan kaki di bumi Indonesia. Negeri yang jauh dari Iran tetapi dekat dalam nurani perjuangan. Negeri yang seperti Iran memiliki sejarah panjang melawan kolonialisme. Dan seperti Iran, percaya bahwa keadilan, kemerdekaan, dan martabat bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Selamat datang pejuang.